semuanya. Dalam kesempatan kali ini saya bakal ngejelasin tentang ROS TF Transformation System. Jadi intinya kalau di robotik itu kita bakal ketemu sering tentang transformation ini. Nah, di ROS itu dia itu ada caranya sendiri untuk utilize si transformation system di robotik kita. Nah, nanti kita bakal bahas cara interface dan cara penggunaannya untuk di ROS system itu sendiri. Nah, mungkin sebelum kita mulai ke ROS TF sistemnya, kita perlu be familiar dengan transform di robotik itu sendiri. Cuma ini saya bakal jelasin kulitnya aja, nggak terlalu dalam-dalam banget. Nah, sebelumnya kita bakal ketemu yang namanya coordinate frame. Nah, coordinate frame ini apa sih? Jadi dia itu basically sesuatu yang merepresentasikan suatu posisi atau titik di 3D coordinate system, di 3 dimension. Bisa juga 2 dimension sih, tapi biasanya kalau robotik kan karena kita live in 3 dimension, jadi biasanya direpresentasikan dengan 3D coordinate system. Nah, ada banyak sebenarnya, enggak banyak sih. Ada 3 sih yang paling banyak umum digunakan, yaitu ada Cartesian coordinate, cylindrical coordinate, sama spherical coordinate. Nah, kalau si ini nggak bisa ini. Kalau si Cartesian coordinate ini itu yang udah biasa kita ini kan, udah biasa kita pelajari. Dia maju sumbu X, maju sumbu Y, maju sumbu Z untuk merepresentasikan titik kita ini nih, titik hitam kita. Nah, ada lagi kalau coordinate frame yang lain, yaitu cylindrical coordinate frame. Dia itu representasinya R, theta, Z. Nah, jadi kalau di sini dia itu maju dulu, tapi ini agak beda sih, ini rho ya. Ini rho, psi, sama Z. Cuma urutannya sama. Di sini kalau cylindrical kita merepresentasikan titik ini itu dengan rho, yaitu maju searah sumbu A. Nah, kemudian dengan psi dia itu berputar berapa derajat. Nah, habis itu naik ke sumbu L, naik. Nah, itu dengan cara begini kita juga bisa merepresentasikan titik lain sama seperti di Cartesian coordinate, cuma beda aja caranya. Nah, satu lagi spherical coordinate. Nah, di sini juga sama. Dia pakai r, theta, dan psi. Nah, tapi ini caranya itu dia maju dulu ke sumbu Z. Habis itu baru ke psi-nya ini. Angle-nya berapa. Nah, habis itu baru theta-nya ini. Nah, jadi setiap 3 koordinat sistem ini punya caranya masing-masing dan keunggulannya masing-masing. Jadi misal kenapa kita mau pakai cylindrical misalnya. Nah, kalau misalnya kita pakai sensor LiDAR buat representasikan titik, lokasi titik kita di mana, itu lebih mudah kalau kita pakai cylindrical ini. Kenapa? Karena dia kan merepresentasikan, kalau di LiDAR sensor kan dia ada angle measurement-nya itu ya. Dan distance. Nah, itu emang bisa langsung direpresentasikan dengan rho dan psi gitu. Nah, itu sekilas tentang coordinate frame. Nah, kemudian kita lanjut ke represent pose di 2 dimension. Nah, sebenarnya ini supaya gampang aja ya. Jadi kita makanya 2 dimension aja. Cuma yang normalnya sebenarnya di 3 dimension. Nah, mungkin perlu ditekankan kalau pose itu artinya position dan orientation ya. Jadi position itu X, Y, Z, orientation itu phi, theta, sama psi. Jadi angle dalam sumbu X, dalam sumbu Y, dalam sumbu Z. Nah, ini berhubung waktunya ini, saya coba stop dulu.